إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. نوينا ما نواه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وما نواه مشايخنا وأسلافنا الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan masih di fasal yang sama, di fasal ke-8 yang bertemakan masail tata'alluq bil jima', permasalahan yang berkaitan dengan jima' atau hubungan suami istri. Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, yang mana itu dilarang oleh syariat. Tujuannya kita ketahui supaya nggak sampai jatuh pasangan suami istri kepada hal haram tersebut. Sudah kita bahas poin pertama kemarin ya, yaitu tidak boleh menceritakan kepada orang, baik bentuknya cerita itu isyarah ataupun ucapan. Kemudian yang kedua, yahrum 'ala zawj ityanu zawjah fit dubur. Haram bagi suami mengumpuli istri di dubur. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yanzurullah ila rajulin ya'ti imra'atahu fi duburiha. Allah nggak bakal mandang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya atau mengumpuli istrinya di duburnya. Ini haram. Dan juga riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataha idan au imra'atan fi duburiha." Barang siapa yang mengumpuli wanita yang haid, istrinya lagi haid, atau mengumpuli perempuan istrinya nggak dalam keadaan haid, boleh dikumpuli, tapi fi duburiha, ngumpulinya di duburnya. Au kahinan fasaddaqahu, atau dia mendatangi, ini lain tema, mendatangi kahin, dukun, peramal. Fasaddaqahu, terus dia percaya sama omongannya peramal, sama omongannya dukun ini. Bima yaqulu, dengan apa yang dia ucapkan, dia percaya sama omongannya dukun ini. Dua ini ya, datangi orang yang haid, istri yang haid atau ngumpuli di dubur, sama datangi dukun terus mempercayai omongannya. Apa kata Nabi? Faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Sungguh dia telah ingkar, telah kufur dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Jadi Nabi bahkan mengecap kafaro, kafaro bima anzala ala Muhammad. Nah, suatu ketika Sayyidina Ibn Abbas ditanya, bagaimana sih kalau ada orang laki yang dia datangi istrinya di duburnya? Maka beliau menjawab, hadza yas'alani anil kufur. Orang ini berarti nanyakan kepadaku tentang kekufuran. Nah, yang penting di sini apa? Wa 'ala zauja. Wajib bagi suami, apa bagi istri? Hendaknya bagi istri untuk apa? An la tamakkana zaujaha minal ityan fi duburiha. Gak mau atau menolak suaminya kalau mau mendatangi di duburnya. Meskipun misalkan dihadaraha, diancam, atau dikasih janji, diiming-iming, wa sarra 'alaiha, dipaksa terus si istri seperti itu. Gimana? Tetap tidak boleh mau si istri tadi ini. Ke, dalilnya kan suami harus ditaati. Nah, nggak bisa ya. Ini hal yang haram. Allah dan Rasulnya melarang. Meskipun diancam sama suami, dikasih janji apapun, tetap kita nggak boleh nuruti. Amalan bihadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-qail la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena kita mau ngamalkan hadisnya Nabi yang lain, apa? Nggak ada taat sama manusia, sama makhluk, selama taatnya kita sama makhluk tadi ini kita maksiat sama Allah Ta'ala. Kita taat sama suami, tapi taatnya kita nih maksiat sama Allah. Oh, nggak bisa. Nomor satu Allah. Disuruh buka gedung misalkan, atau suruh buka aurat misalkan, ya. Suami yang nyuruh. Gimana? Tetap tidak bisa kita taat. Ya, kan? Tidak ada taat kepada makhluk kalau taatnya kita itu maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Wa idza fa'alta takuna 'asiyah mithlah. Dan jika si fa'alat, afwan, idza fa'alat takunu 'asiyah mithlahu. Si istri kalau melakukan, mau misalkan disuruh apa?
didatangi sama suaminya di duburnya, istri mau ngelakukan itu, maka si istri juga asiyah lah, juga terhitung dia maksiat seperti suaminya. Ya tadi ancamannya kata Nabi terlaknat, nggak apa termasuk kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini istri dapat dosanya sama kalau dia nggak nolak. Dan nggak diragukan bahwa mendatangi di dubur itu mudirun bistihawal jisim, membahayakan kesehatan, membahayakan tubuh. Nggak ada sama sekali fadilahnya, nggak ada. Bahkan menghilangkan fadilah dan akhlak, nggak ada akhlaknya. Ini rusak apa? Orang barat semua boleh. Oh, enggak. Kumin nisa hukum harsun hukum faktu hasakum an nasyitum. Iya, bagaimanapun kalian mau kecuali dubur. Jadi tidak ada manfaatnya, bahkan mudarat yang ada. Ini perbuatan yang buruk ya, yang nggak akan dilakukan kecuali buat orang-orang yang memiliki sifat danaah, orang yang punya sifat jelek. Nggak mungkin orang melakukan ini kecuali dia tadi ini orang yang hina, orang yang nggak punya muruah, orang yang rusak akhlaknya baru melakukan ngumpul istri di dubur. Yang ketiga, hak bagi suami an ya'tiya ahlahu ayyamal haid wan nifas. Ngumpulin istrinya ketika istri lagi haid, istri lagi nifas, haram. Dan ini apa sesuatu yang perlu diketahui perempuan. Kenapa sih? Karena kita harus tahu batasan yang dibolehkan sama syariat sama yang nggak boleh itu mana. Saya pernah ketemu satu perempuan ya, dia tuh curhat masalah rumah tangga biasa ya. Dan di antara curhatannya itu ya, suaminya tuh sering lihat video porno. Suaminya itu sering chatan sama perempuan. Saya nanya, apa mungkin nggak terpenuhi dengan dia melakukan yang haram itu apa mungkin nggak terpenuhi dari si istri? Saya sudah maksimal loh saya. Saya sudah melayani maksimal bahkan memang mungkin termasuk golongan yang over, nafsunya over mungkin. Termasuk apa? Termasuk bahkan kadang saya itu diminta ketika lagi head, dipaksa. Ya, saya takut dosa, saya gimana dipaksa akhirnya ya sudah. Gimana ya nggak ya sudah nggak ada kata iya. Ini haram nggak bisa ya. Makanya kita harus tahu batasnya. Apa ya dipaksa loh, diancam loh. Nggak bisa ya. Kita takut sama ancamannya, nggak takut sama ancamannya Nabi. Allah nggak takut nggak dipandang sama Allah loh. Dilaknat sama Allah loh. Kita takut ini daripada takut sama manusia kan gitu. Habib juga ngumpuli ketika head sama nifasnya. Dalilnya Al-Quran. Fa'tazilun nisa fil mahidhi. Jauhi perempuan ketika dalam keadaan istri head tadi ini. Jauhi di sini maknanya nggak boleh dikumpuli ketika istri lagi head. Man ataha idon kata Rasulullah. Faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Sama kayak yang tadinya. Kalau apa ngumpuli istri ketika dalam keadaan head dia kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu di dalil Al-Quran sama hadis ini kan kata-katanya haramnya kalau dalam keadaan head ya kan. Loh, kalau nifas boleh dong berarti. Kan nifas lama. Masa haram juga? Nah, ini dijawab di sini ya. Adapun keharaman mendatangi istri ketika dalam keadaan nifas itu sudah ditetapkan ya. Nggak ada dalil Al-Quran sama hadisnya memang. Tapi dengan dalil apa? Kias. Yang mana para fuqaha mengkiaskan nifas itu seperti head. Sama ya. Jadi juga dihukumi haram ya, sebagaimana haram ketika haid, haram juga ketika nifas. Dan juga sudah menetap ini di dalam ijma ulama, sudah nggak ada khilaf ya. Menyatakan kalau ngumpuli ketika nifas itu juga haram. Wa fi halatai, dan di dua keadaan ini yaitu keadaan haid dan nifas. Wes yang dilarang berarti apa? Jima, kumpul suami istri haram. Di dua keadaan ini, ketika head, oke lah kalau headnya 7 hari, headnya 15 hari, puasa 15 hari buat apa? Suaminya. Ya. Oke lah head 15 hari wes maksimalnya. Nifas 60 hari, puasa 60 hari itu suaminya. Kayak gimana ini ya? Dan di psikolog gitu ya, dari ilmu psikolog, otaknya laki-laki sama perempuan tuh beda. Laki-laki itu ya kebutuhan makan sama nafsu seperti ini ya lebih besar daripada perempuan. Makanya termasuk muamalah bagusnya istri, itu kalau nanyai suami, sudah makan belum? Itu senang suami ditanya seperti itu. Pulang kerja sudah makan belum? Biasanya 2 jam 2 malam misalnya, udah makan belum? Belum. Waduh, kok nggak makan aja saya? Jam 2 malam ini kita bikin nasi goreng ya apa ya?
Tapi paling senang diperhatikan untuk urusan seperti itu, karena kebutuhannya banyak di situ. Dan dengan penuhnya pikirannya di pekerjaan, di luar sana, refreshing-nya, hilangnya penatnya tadi ini, ya, hilangnya ketegangan di luar tadi ini dengan jima kalau laki-laki itu. Jadi sama perempuan ketika sudah capek, penat segala macam, malah nggak suka seperti ini. Tapi harus diketahui dari segi psikolog seperti itu dibahas kenapa? Supaya nggak ada kerusakan rumah tangga nih loh. Ini dalam keadaan head nifas haram kumpul suami istri. Nah terus gimana dong ya? 60 hari misalkan nifasnya. Iya kalau sudah pakai maksimal nifas ya, kalau misalkan habis gitu jeda nyambung head. 15 hari lagi headnya, wis 75 hari puasa. Nah ini dibahas sama beliau. Di dua keadaan ini ketika istri lagi head dan nifas, ya juzul lizauj, boleh untuk suami an ti'an min zaujatihi fauqal izar. Untuk dia bersenang-senang sama istrinya, tapi ingat fauqal izar di atas sarung. Maknanya bukan bina surah war rukban. Antara pusar dan lutut tetap haram. Jadi boleh, boleh istimta bersenang-senang tadi ini fauqal izar. Tapi kalau bersenang-senangnya matah tal izar, mabaina surah wa rukbah, di bawah sarung atau antara pusar dan lutut bersenang-senangnya di situ hukumnya haram. Sebagaimana riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini riwayat Abu Dawud an Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata, aku pernah nanya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yahil laka ma fauqal izar. Boleh buatmu yang di atasnya sarung. Maknanya apa? Di atas pusar. Antara pusar dan lutut haram. Fil muttafaqun alaih ya, di muttafaqu alaih di sepakat ulama juga ya. Ada riwayat mengatakan anahu alaihi salatu wassalam kana la yubashiru ihda nisa'ihi hatta ya'murha an ta'zara. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mubasyarah, enggak bersentuhan, enggak senang-senang kepada salah satu istrinya ketika dalam keadaan haid ya. Hingga Nabi memerintahkan istri tadi ini untuk menutupi mabena surah wa rukbah, untuk pakai sarung, maknanya menutupi mabena surah wa rukbah. Nah, terus kok diharapkannya yang baina surah wa rukbah nggak sampai jima kok misalkan ya, tapi apa nggak sampai jima pokoknya terjaga insya Allah. Kok haram ya bisa jaga kok misalkan gimana tetap diterjang mabena surah wa rukbah ini. Yakin saya janji nggak bakalan jatuh ke yang jima enggak wes misalkan ya. Tapi kenapa kok diharamkan? Nah, ini hikmahnya ya. Kenapa kok hikmah dari diharamkan batasannya tadi ini? Dibatasi bina sunnah wal ini kenapa? Kalau sebenarnya selain jima nggak masalah kalau apa dalam keadaan haid dan nifas pokoknya nggak jima ya. Itu kok dibatasi lagi bina sunnah haram ya. Di Ibana wa Ifadah kan juga dibahas kan ya. Kenapa? Nah, hikmahnya ini ya. Karena sudah tabiatnya nafsu itu amarah bisu ya, ngajak orang kepada keburukan. Nah, ditakutkan dia tadi ini jatuh kepada sesuatu yang diharamkan sama syariat. Kalau yang antara pusar dan lutut tetap diterjang, bersenang-senang di antara pusar dan lutut, takutnya nanti bakal kumpul. Akhirnya kalau sudah terjadi, nah bahaya ke tubuhnya, bahaya ke kesehatannya. Dan sudah kalau sudah ada batasan itu waman hama haulal hima ausyaka an yaqa'a fihi. Barang siapa yang melampaui batasan, ini kan ada batasan gembalaan misalkan. Jangan lewat dari situ sudah. Kalau diterjang takutnya jatuh ke situ. Sama kayak perkara syubhat. Jangan berani sudah. Akhirnya apa? Jatuh ke yang haram. Ini yang dilarang ini sudah jangan diterjang. Takutnya apa? Awalnya cuma senang-senang aja. Mabena surah warubahnya tetap diterjang. Enggak. Akhirnya apa? Naudzubillah. Cuma di apa keadaan haid dan nifas. Naudzubillah. Dan orang muslim yang dia tadi ini menjaga agamanya, menjaga kesehatannya, dia pasti akan mengambil ya, senantiasa mengambil sesuatu eh, yang ada di sisinya yang lebih bertakwa, yang lebih warok di dalam muamalahnya, di dalam segala tasarufnya. Itu mukmin, ya, muslim itu begitu. Selalu dia tadi ini ngati-ngati sama agamanya, jaga sama kesehatannya. Wes, dia jaga. Mana sih yang lebih ngati yang atko, yang lebih
terjaga yang mana? Yang lebih wangi yang mana? Enggak, ya sudah, jangan diterjang. Itu dari segi hukum begitu, haram, ya kan? Dari segi kedokteran pun, seseorang yang tadi ini kumpul ketika dalam keadaan haid dan nifas, itu bisa mengakibatkan bahaya-bahaya yang banyak. Di antaranya seperti ini, macam-macam ya. Intinya di sini penyakit yang kebanyakan penyakitnya nanti efeknya mandul. Dan ini nggak ada di bukan orang Islam nggak ada. Orang Muslim, orang kafir itu meskipun dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas mereka biasa. Islam punya batasan dengan agama yang sempurna semua diatur. Ini kalau diterjang dari segi kedokteran bahayanya seperti ini. Ya, artinya bisa menyebabkan mandul. Jadi sepakat ya dari segi dalil-dalil para muhaddatsun dan dari segi atibah, dari segi agama sama kedokteran sama-sama ya, mereka mewajibkan untuk menjauhi perempuan ketika dalam keadaan haid dan nifas tidak dikumpuli. Menekankan haid tunggu ada fa'tazilun nisa fil mahid kata Allah di Al-Quran. Nah, kalau misalkan terjadi apanya cobaan misalkan apa terkena cobaan melakukan maksiat kok ngumpuli istrinya dalam keadaan haid atau ngumpuli istrinya dalam keadaan istri nifas. Terus diujinya dia jatuh ke perbuatan yang haram ini maka gimana? Man ubtili ya bima kok izaujatihi wa hiya haid au nufasa barang siapa yang dia dicoba kena cobaan jatuh ngumpuli istrinya dalam keadaan istri lagi haid atau nifas. Maka gimana? Falyukafir an dzanbihi bitaubah as-shadiqah an-nasuh. Yang pertama, hapus kesalahan tadi ini dengan apa? Taubat yang shadiqah yang nasuha. Orang melakukan maksiat, salah, ya sudah, minta maaf sama Allah Ta'ala, taubat. Namanya taubat itu nggak ngulangi perbuatan dosanya. Nyesel, bukan bukan aku ya namanya saya apa daripada saya melakukan kepada yang haram nggak bisa bela diri namanya orang salah tuh ya sudah salahkan nyesel nyesel akhirnya buahnya apa minta maaf sama Allah Taala makanya ayo kafaranya dengan apa tobat dulu sama Allah Taala dengan tobat yang nasuha tobat yang sodiko sungguh-sungguh nggak ngulangi lagi berarti kan istighfar kepada Allah Taala minta ampun nadam nyesel ya alama fa'ala inda jumhuril fuqaha dia nyesel atas apa yang sudah dia lakukan. Ini menurut jumhurul fuqaha begini caranya. Mau terjadi sudah ya Allah, khilaf ya. Nafsu sudah misalkan gimana? Jumhur fuqaha mengatakan cukup dia tobat yang benar-benar istighfar sama Allah, nyeseli perbuatannya, wes sudah cukup. Nah, akan tetapi di dalam madhabnya Ibn Abbas, Qatadah, Al-Auza'i, Ishaq, Ahmad, di dalam riwayat yang kedua, ya, termasuk juga pendapat Imam Syafi'i, tapi figuril godim. Di pendapat beliau yang godim, bukan yang jadid. Buat orang yang terkena musibah ngumpuli istri ketika haid dan nifas, apa yang dilakukan? Ya tasaddaq ma yu'adilu dinar au nisf dinar. Dia sedekah seukuran yang setara dengan 1 dinar atau setengah dinar. Tergantung apa? Ala hasbi halihi. Tergantung keadaannya. Dia termasuk yang yusur au usur. Termasuk orang mampu atau nggak mampu. Oh, saya orang mampu. Sudah keluarin berapa? 1 dinar. Saya nggak mampu. Keluarin berapa? Setengah dinar. Sedekah. Ada juga yang mengatakan bukan tergantung mampu nggak mampunya orang yang melakukan. Tapi tergantung apa? Dam, ahmar, au asfar. Tergantung keadaan darah istri yang dia kumpuli. Dia ngumpuli istri ketika dalam keadaan merah atau kuning. Merah keluarin 1 dinar. Istrinya dalam keadaan kuning sudah mau suci berarti kan keluarkan berapa? Setengah dinar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang satu orang yang dia ngumpuli istrinya dalam keadaan istrinya haid. Apa jawabannya Nabi? Ya tasaddaq bidinar au nisf dinar. Ya udah dia sedekah aja. 1 dinar atau setengah
dinar. Dinar itu emas apa perak? Emasnya, kalau dirham baru perak. Yang sekarang dengan itu. Berapa satu dinar sekarang? Allahu a'lam. Satu dinar atau setengah dinar kata Rasulullah. Nah, di lafadz yang lain, di lafadz Imam Tirmidzi, idza kana ini lebih sorry lagi ya kan, tergantung keadaan darah, bukan tergantung kemampuan ya kan. Idza kana daman ahmar fadinar. Kalau darahnya merah, maka satu dinar. Au kana daman asfar fanisif dinar. Kalau darahnya kuning, setengah dinar. Wa minal ahwat, dan termasuk bentuk paling hati-hati. Tadi kan jumhur fuqaha cuma mengatakan cukup taubat kan? Pakai sedekah enggak? Enggak. Cuma riwayat yang kedua ini ngambil yang seperti ini, sedekah dengan satu dinar atau setengah dinarnya. Terus mana pendapat yang kita ambilin itu terus? Nah, kata beliau, kalau mau yang ahwat paling hati-hati, ihtiyat buat orang yang kena apa tercoba untuk dia tadi ini jima istrinya dalam keadaan istri haid atau nifas, kena cobaan seperti itu. Hati-hatinya gimana? Anya jema baina taubah as-shadiqah an-nasuh wa baina shadaqah. Gabungin dua-duanya. Ya dia tobat nasuha, tobat yang shadiqah, dia juga keluarkan sedekah. Karena sedekah itu termasuk cara untuk menolak balanya. Makanya termasuk kesunahan sedekah itu diantaranya yang dianjurkan kita sedekah itu kapan sih? Sedekah kapanpun dimanapun boleh-boleh aja pahala kan begitu. Termasuk afdol sedekah kapan? Hari Jumat. Betul kan begitu. Termasuk afdol juga kapan? Ketika kita habis melakukan maksiat. Habis bikin salah, habis bikin dosa, habis maksiat, sudah kok. Apa tujuannya? Itu loh. Apalagi kalau sedekahnya sir. Supaya kita ini nahan, nggak sampai dimurkai Allah. Nahan supaya nggak sampai dimarahi sama Allah Ta'ala. Apalagi kalau sedekahnya sir, sodakatu sir tutfi'u godobar rob, memadamkan kemurkanya Allah. Tak ampun sama Allah wis ini sedekahnya, biar nggak sampai dimarahi sama Allah Ta'ala. Ambil apa? Ambil amannya dua-duanya dilakukan. Asallah subhana an yatajawas an khati'atih wa yaghfir lahu dzanbah. Berharap semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahannya, mengampuni dosanya. Haram dilakukan ketika istri haid dan nifas ya. Kalaupun terjadi, mentok-mentok terjadi, ini solusinya ada. Bukan sengaja ya, oh bisa kok nanti saya kafar dengan tobat yang nasuha, nanti saya sedekah. Bukan, tetap haram-haram. Justru perbuatan haram kalau dilakukan sengaja dan dia tadi ini mengatakan ini boleh, wah berlipat lagi dosanya. Alhamdulillah. Kayaknya bahasanya beliau, pamanit tulia, barang siapa yang dicoba, terkena cobaan seperti itu. Ya. Namanya orang terperosok dalam kemaksiatan itu ada aja. Kadang orang jatuh kemaksiatan, ya, supaya nanti dia berubah tobat lebih dekat sama Allah Ta'ala. Kadang seperti itu. Haram bagi perempuan, selanjutnya ya, haram bagi perempuan untuk tamtani'a an firasyi zawjiha idza da'aha ilaih. Bagi perempuan haram untuk menolak ajakan suaminya. Kalau diajak sama suami nolak, haram hukumnya. Bahkan ancamannya kata Rasulullah, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaika hatta tusbih. Barang siapa yang suaminya ngajak istrinya ke kasurnya, ini kinayah untuk namanya jima ya. Suami ngajak untuk kumpul, falam ta'tihi, istri nggak datangi permintaan suami, nolak, nggak mau, entah nolaknya secara jelas-jelasan ataupun nggak jelas ya. Tahu-tahu tinggal tidur sama istrinya atau tinggal pergi misalkan. Pokoknya nggak mau, istri nggak mau datangi ajakan suami. Fabata ghadbana 'alaiha. Akhirnya suami tidur bermalam dalam keadaan marah, murka sama istrinya. Tidurnya dalam keadaan murka sama istrinya, kecewa sama istrinya. Apa balasannya? La'anat hal malaika hatta tusbih. Malaikat melaknatnya sampai waktu pagi. Di riwayat yang lain bukan hatta tusbih, hatta yaddo anha, sampai suami ridho lagi sama istrinya. Ridhonya 3 hari kemudian, ya sudah 3 hari dapat laknatnya malaikat. Ya, ancaman buat para wanita kalau nolak ajakan suami. Makanya eh, kadang salah ya. Ustazah Amiro tuh pernah di salah satu taklimnya mengatakan, kadang kita ini nggak tahu ya jalan untuk menuju Allah Ta'ala, kita taat sama Allah Ta'ala itu kan jalannya banyak. Intinya taat kan begitu. Kadang ada perempuan itu hadir majelis, pengajian, tapi suaminya ridhonya kepengennya ditemani di rumahnya.
Dia nggak tahu ternyata yang datangkan ridhonya Allah itu dengan dia di kasur sama suaminya, bukan di majelis. Makanya harus tahu ya. Kalaupun mau keluar majelis tidak apa izin no, tapi izin sama suami dan tahu apa kebutuhan suami sudah dicepak no, sudah dilayani suami ini. Karena kan pikirnya hadir majelis pahala ini segala macam loh. Di rumah kamu bisa dapat pahala juga kok. Kalau bisa dua-duanya ya bagus itu loh. Tapi jangan sampai yang wajibnya tadi ini dihilangkan. Bahkan kadang ya, nolak wis ajakan suami misalkan, ngapain dia sholat? Dia mulai, iya mulai, semalam nggak tidur, ibadah ngaji, sholat, sholat. Jangan salah kata Rasulullah apa? La tunfa'u sholatum fawqa ru'usihim shibron. Nggak diangkat sholatnya meskipun di atas kepalanya satu jengkal. Jangankan nyampe ke Allah Ta'ala, makbulah indallah. Di atas kepalanya aja nggak keangkat itu ibadah sholatnya. Termasuk salah satunya siapa? Perempuan yang bermalam dalam keadaan suaminya. Nah, ibadah dia mikirnya ibadah didatangkan pahala ini ya. Oh jangan salah, soalnya nggak diangkat gara-gara dapat murkanya suami. Nauzubillah. Makanya fa'ala zauja bagi istri hendaknya apa? Anturai mizaju zaujiha, memperhatikan kesenangan suaminya, suasana hati suaminya, harus peka. Apa sih yang dikepingini sama suami? Pengen suami itu pengen kamu dandannya seperti apa? Harus peka. Suami pengen kamu mulatofah, berlemah lembut seperti apa? Harus peka. Oh, suami suka saya perhatiin, suka saya temenin kalau makan misalkan. Oh, suka kalau dipijetin misalkan. Itu harus peka. Kok si angkotin maksus atau masalah kumpulnya di waktu-waktu khusus harus tahu. Oh, suami kalau malam misalkan gini, harus tahu pokoknya. Tujuannya apa sih? Hatta tuqawwir rabita az-zawjiyah fi ma bainaha wa bainahu. Hingga menjadi kuat ikatan apa pernikahan tadi ini ya antara istri sama suami. Dengan seperti ini kalau diperhatikan, oh saya tahu kebutuhan suaminya. Kadang ada yang sibuk masak di dapur. Wah, suaminya enggak kepingin kamu masak ya. Masak repot, datang-datang bau bawang, dasteran, rambut gak karuan. Suami nggak kepingin masakanmu. Suami kepingin kamu duduk barengi ngobrol. Harus apa? Peka. Ada yang enggak suka istrinya di situ. Ngapain sih di sini ya? Masa oh sana loh ya. Beda-beda. Jadi kita nggak bisa samakan sama rumah tangga orang lain. Harus apa? Peka sama bagaimana kesukaan suami, suasana hati suami. Dia sukanya seperti apa? Kayak saya punya mertua tuh cerita, nggak suka kalau saya di dapur katanya. Mertua perempuan tuh bilang, nggak suka. Walid itu kalau saya di dapur lama-lama tuh nggak suka. Mending makan beli aja nggak apa-apa. Daripada kalau masuk lama gitu ya, ditinggal lama, ujung-ujungnya keluar ya sop, ya, tempe misalkan. Kan ada yang seperti itu. Gak usah daripada ribet ya. Dia lama di luar. Di rumah pengen sama keluarga. Nyampe anaknya sibuk apa, istrinya sibuk apa. Ya, terus nganggur sendirian. Kan sempet ya. Akhirnya keluar lagi ya. Tapi ngomel istrinya curhat sama teman-temannya. Suami saya jangan di rumah. Di rumah nggak diapa-apain. Nggak diladenin. Tapi nggak sama. Ada yang sukanya nggak mau makanan luar. Nggak mau. Saya punya sepupu tuh gitu. Nggak mau suaminya ini makanan luar. Makanan beli nggak mau. Bahkan makanan nginep nggak mau. Jadi istri ini harus masak. Masak pagi lain, siang lain, malam lain. Sabar-sabaran gitu ya. Aku alhamdulillah ya Allah, dengar cerita alhamdulillah banyak syukur. Makanya kita nih kalau punya masalah lihat ada orang yang punya masalah lebih besar tuh syukur. Jangan lihat sama orang yang nggak punya masalah, yang nggak diceritain nih, yang nggak punya masalah. Semua punya cobaan masing-masing. Tapi kan beda. Ini kayaknya nggak suka kalau istrinya lama di dapur, yang ini suka istrinya di dapur bahkan 3 kali sehari ya harus di dapur. Intinya apa? Harus peka. Ada yang suami itu suka istri dandan. Ada nggak suka. Anak punya cerita apa temennya punya cerita dia suka kalau istrinya itu pakai penah. Jadi setiap ketemu suaminya pakai penah. Lain-lain ya. Ada yang nggak suka dandan. Jadi habis wudhu dandan. Tapi mau wudhu hapus lagi dandan. Habis wudhu dandan lagi. Tapi mau wudhu hapus lagi. Wudhu dandan lagi. Saling seperti itu. Macem-macem. Nggak bisa kita samain sama rumah tangga orang. Harus peka. Harus perhatikan apa sih yang disukai sama suami ini. Harus peka. Termasuk di masalah seperti ini.
Di masalah seperti ini harus peka. Tujuannya untuk apa? Ya, itu tadi semakin kuat robito zaujiyah antara istri sama suami dan hingga apa tata'ammaqa ma'anil mahabbah wal mawaddah fi nafsihima hingga menjadi lebih dalam makna saling cinta, saling mahabbah, saling mawaddah di dalam kedua jiwa. Di dalam jiwa suami sama istri semakin mendalam mahabbah sama mawaddahnya. Wa illa, tapi kalau enggak, kita enggak perhatiin ini, enggak perhatiin mizatnya suami, enggak perhatiin suasana hatinya, senengnya apa, ya. Fal haya az-zaujiyah tayassar min sayyi ila aswa. Kalau kita nggak perhatiin ini, akhirnya apa? Kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri tadi ini ya, menjadi mudah dari yang buruk menjadi lebih buruk lagi. Akhirnya apa? Ya ini kan nggak perhatian, salah paham terus akhirnya karena nggak ada yang peka. Istri kepinginnya diperhatiin, ya. Suami pengennya diperhatiin, podo-podo sudah ketemu ngerasa nggak diperhatiin, nggak diperhatiin. Aduh, ketemu sudah punya sangkaan-sangkaan, wah nggak enak sudah. Istri kepengennya jalan-jalan, suami pengennya di rumah sama istri dan anak. Kan beda keinginannya kan? Nggak dikomunikasikan. Akhirnya apa? Buruk. Jadi lebih buruk lagi. Istri di rumah ya, udah capek seharian bersih-bersih, ngurusi anak segala macamnya. Suami pulang udah capek juga, tapi pengen dilayani sama istri. Istri pakai saya udah capek, ngertiin dong, saya seharian kerja, ngurusin anak, ngurusin rumah. Suami minta dipenuhi kebutuhannya. Nggak dikasih, nggak peka. Akhirnya apa? Ya, ini saya gila, buruk tambah buruk ya rumah tangga ini. Wa qad tufdi su'ul ala'i ila al-hajr awit tolak. Bahkan ya bisa juga menyebabkan buruknya ikatan bahkan sampai hajar, nggak saling sapa, bahkan naudzubillah membawa kepada perceraian. Terus kayak gini terus, nggak selesai-selesai tiap hari kayak gini terus. Naudzubillah cerai. Makanya harus saling mengerti, harus peka. Ini dibahas bahkan di sini rincinya yang dinasehatkan sama atibah sama fugoha masalah hubungan suami istri hendaknya mu'tadilan yes normal aja di dalam menaikkan syahwat itu sekiranya bisa menghilangkan bisa memuaskan nafsunya lah bisa mengenyangkan suami. Nah batasan mu'tadil tidak di sini berapa kali sih? Ya, 2 kali dalam seminggu. Boleh lebih, boleh kurang tergantung kebutuhan suami sama kebutuhan istri. Kebutuhan untuk dia ikfaf, wa tahsin. Ya. Suami itu bisa menjaga harga dirinya, bisa menjaga kemaluannya. Istri juga seperti itu, nggak sampai naudzubillah selingkuh atau jajan suami. Butuhnya berapa kali ya itu tergantung kebutuhan beda-beda. Daripada dia butuhnya banyak nggak terpenuhi di rumah, ya jangan salahkan kalau cara yang kedua, ketiga dan keempat. Mending kalau begitu halal. Alhamdulillah kalau yang haram lebih murah soalnya jajan tuh lebih murah. Justru laki-laki kalau poligami itu berarti dia tadi ini siap punya tanggung jawab. Dia harus mikir panjang. Kawin lagi harus nafkahi. Nanti kalau punya anak ini nasabnya ke anak. Anak harus nafkahi anak juga. Kalau dia tetap berani untuk nikah lagi, berarti dia itu sudah mikir panjang. Ya mikir panjang. Ada yang enggak ya, namanya gitu ditinggal juga istrinya ya. Tapi maksudnya dia berani bertanggung jawab gitu loh. Tapi kalau yang mau simpel daripada kalau nanti harus ngasih mahar, harus ngasih nafkah, nanti kalau punya anak, oh panjangan. Nah, untuk bilang jajan. Kenapa? Karena nggak terpenuhi. Makanya tergantung kebutuhan kata beliau. Ya, tergantung kebutuhan. Kebutuhan si suami sama kebutuhan si istri dari segi apa? I'faf wa tahsin. Ya. Dia bisa jaga harga dirinya, bisa jaga kemaluannya, butuhnya berapa kali sih? Akan tetapi ya disarankan untuk jangan ifrot, jangan berlebihan di dalam simak. Kenapa? Karena bisa menyebabkan idrar bil jisim, bahaya ke tubuh. Bisa inhiarin fil akal, ya, hancur di dalam akal. Alam seperti apa ya? Ta'til anil amal, bisa melantarkan pekerjaan. Urusannya syahwat aja, akhirnya enggak aktivitas yang lain yang manfaat gitu loh. Ya, anham li mas'uliyatil Islam, bahkan dia bisa melewatkan tanggung jawab Islam. Masa urusannya sama syahwat terus ya kan. Ayolah sekali ibadah, ayolah pakai untuk hal yang lebih apa? Manfaat di dalam Islam. Intinya sesuai kebutuhan tapi afdolnya jangan berlebihan. Hmm.
Sudah dibahas sebelumnya ya tentang adab berkumpul ya. Cuma di sini poin lagi. Lanjutannya an yatahayyan az-zawj al-waqtul munasib lil waqa'. Hendaknya suami itu nunggu waktu yang sesuai kalau mau ngumpul istrinya. Memperhatikan bagaimana suasana hati istrinya juga. Kadang-kadang suami itu datangi istri fi waqtin la yattafiq ma'a mizajiha. Kadang suami datangi istri di waktu yang enggak pas, enggak sesuai sama keadaan suasana hati istrinya. Seperti istrinya lagi ta'ab, atau istrinya lagi sakit. Dalam keadaan seperti itu akhirnya apa? Istri nolak. Ketika nolak, akhirnya apa? Wis perkara tadi ini bikin apa? Suami kecewa, kok ditolak ya? Akhirnya apa? Tukaran, perpecahan. Bahkan naudzubillah kadang-kadang membawa kepada perceraian. Sebabnya gara-gara apa? Yaitu tadi, enggak kan? Istri harus peka apa sih suasana hati suami. Suami juga harus peka. Ini lagi taat ini sama sekarang. Ini lagi sakit ini ya jangan. Supaya jangan sampai sudah akhirnya sakit hati, akhirnya tukaran. Harus sama-sama ngerti dua-duanya, nggak bisa salah satunya. Dan ya, untuk hubungan ini boleh di hari apapun, bulan kapanpun, waktu kapanpun, di jam apapun, mau malam, siang, nggak ada. Diharapkan sama syariat nggak ada, kecuali waktu-waktu yang khusus atau waktu-waktu apa di waktu-waktu yang khusus tertentu seperti apa ketika lagi dalam keadaan puasa wajib baru haram nggak boleh atau istri dalam keadaan haid dan nifas baru haram nggak boleh. Selain itu nggak ada batasan sudah ya mau kapanpun ya di waktu di hari atau di bulan apapun bebas nggak ada batasan. Akan tetapi sunnahnya di malam Jumat atau siangnya Jumat. Sebagaimana riwayat Nabi bersabda, "Man irtasala yaumal Jum'ah," barang siapa yang mandi di hari Jumat. Mandi janabah. Berarti kan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Laki-laki mau berangkat Jumatan itu kan sunnah mandi. Tapi ini Nabi mengatakan, "Man irtasala yaumal Jum'ah ghuslan janabah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi janabah. Summa roha, kemudian dia berangkat pergi ke masjid. Faka'an nama qarraba badana. Maka seakan-akan dia tadi ini nyembelih unta, dapat unta. Wa man roha fi sa'a atsaniyah, barang siapa yang perginya di waktu yang kedua, telat, enggak pagi banget Jumatannya, seakan-akan dia qarraba baqarah, seakan-akan dia bersedekah apa? Sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah, di waktu yang ketiga seakan-akan sedekah kabshan, kambing. Di waktu yang keempat tambah telat lagi deket-deket khotib mau khutbah ini ya. Ka'an nama qaraba dajajah, seakan-akan sedekah ayam. Di lebih telat lagi bahkan nama korban baido dapat telur ya. Ini kan biasa orang tua kalau nasihatin anaknya berangkat Jumatan kan gitu. Oh, kau ini telat akhirnya dapat apa ya? Dapat telurnya ayam. Ya, ini sebenarnya sumbernya ya dari hadis ya. Semakin telat semakin dapatnya tuh dikit gitu loh. Wa iya fa idza kharaja imam hadaratil malaika yastami'una dzikir. Kalau misalnya tambah telat lagi ya dia keluar ke masjidnya sudah keluar imamnya sudah apa datang di masjid sudah siap khutbah sudah di mimbar dia keluar dalam keadaan imam sudah di situ imamnya sudah keluar maka gimana hadaratil malaikah malaikatnya sudah hadir di situ ya yastami'una dzikir sudah dengarkan zikir berarti apa yang enggak dapat apa-apa kamu malaikatnya udah di situ kok udah hadir Jumatan udah nulis apa yang disampaikan sama khotib jadi mau dapat apapun harta telur nggak dapat kalau imamnya sudah keluar. Jadi semakin telat semakin nggak dapat apa-apa. Nah, tapi yang garis bawahi di sini ini loh. Nah, dalilnya sunnah malam Jumat dari Jumat itu apa sih? Nah ini ya dari kata-kata mandi kita salah yaumul Jum'ah huslal janabah. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan man wassala yaumul Jum'ah wa salah wa bakara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalhu kana lahu bikulli khutwah amalu sanah. Barang siapa yang wassala yaumal Jum'ah wa salah. Wassala di sini ya ditakliknya tuh jamaah imro'atahu. Dia ngumpuli istrinya akhirnya menjadikan istrinya tadi ini wajib mandi. Waktu salah dan dia juga mandi. Paham ya? Barang siapa yang wassala menyebabkan istrinya wajib mandi junub pada hari Jumat dan dia juga mandi junub pada hari Jumat wa bakara wa btakara dan dia berpagi-pagi
Awalan datang ke masjidnya untuk sholat Jumat, wa masya, jalan ke masjidnya itu jalan kaki, nggak naik kendaraan. Wadana minal imam, duduknya deket sama imam, berarti di soft awal, nggak telat. Wastama'a, dia dengerin khotib tadi ini nyampaikan apa, walam ya lugu, nggak lalai dia dengerin ya. Maka pahalanya apa? Setiap langkahnya dia dari rumah menuju ke masjid tadi ini, setiap langkah kehitung pahala beramal 1 tahun. Pahala puasa dan sholat. Satu langkahnya seperti sholat 1 tahun, puasa 1 tahun. Jalan lagi 1 langkah, puasa 1 tahun, sholat 1 tahun. Terus berapa langkah dia ke masjid itu? Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Bahkan ya, untuk istri, ini selanjutnya ya, untuk istri, kalaupun misal mau dia puasa sunnah, itu harus izin sama suaminya. Kan masalah berkaitan dengan jima kan. Dia harus izin suaminya. Kenapa? Takutnya ketika istri puasa, suami punya hajat. Makanya kalau sudah izin kan enak, sudah tahu. Diizini apa enggak? Diizini boleh puasa. Enggak diizini enggak boleh. Diizini, oh saya mau ibadah sama Allah Ta'ala, bismillah puasa. Apa enggak diterima puasanya? Puasa sunnah loh ya. Enggak bisa. Harus izin kepada suami. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yahillu li imra'atin tasumu naflan wa zawjuha syahid. Enggak halal bagi seorang perempuan dia puasa sunnah dan suaminya syahidun ay hadirun fil balad. Kekerasan dah. Sampai bawah mungkin. Enggak bisa pakai ini mah. Ya, enggak bisa pakai ini mah. Enggak usah. Makanya enggak usah ya. Enggak usah, enggak usah. Dengar kan? Dengar kan? Enggak dengar. Jangan. Gak halal buat seorang istri ya, dia puasa sunnah dan suaminya syahidun. Hadirun fil bilad, ada di situ. Suaminya bukan lagi musafir. Suaminya nggak lagi di luar, ada di tempat tersebut. Nggak halal. Syaratnya kalau mau halal apa? Illa biidni. Kecuali dengan izinnya suami. Kalau dapat izin baru boleh puasa sunnah. Kalau enggak. Dan enggak bukan hal yang sembunyi di dalam minta izin kepada suami tadi ini tujuannya eh untuk menjaga ikfafnya suami tadi ini. Itu tadi intinya takutnya suami bodoh ya. Ini harus izinnya. Kadang salah, oh saya mau ibadah kok. Ibadahnya kamu tertolak bahkan kalau tidak dapat izin suami untuk hal-hal yang sunnah. Ya. Makanya segitu kedudukannya suaminya. Hal yang sunnah bisa jadi haram. Hal yang boleh bisa jadi wajib. Misalkan boleh-boleh aja kan kita keluar rumah ya. Atau misalkan hadir pengajian bagus aja ya. Bisa jadi haram kalau suami nggak ngizinin. Keluar rumah tanpa izin suami, haram. Makanya sampai segitunya loh. Yang sunnah bisa jadi haram karena sebab suami. Atau hal-hal yang boleh misalkan ya, boleh. Bisa jadi wajib kalau sudah dapat perintah suaminya. Apa bebas aja ngelakukan apa misalkan ya. Bisa jadi wajib. Kamu apa di rumah nggak boleh keluar rumah. Ya sudah wajib kita di luar apa di dalam rumah kayak cerita zamannya Rasulullah itu ya, perempuan suaminya pergi dipeseni nggak boleh keluar rumah. Lah kok subhanallah ketika suaminya pergi ternyata apa? Abahnya sakit pertamanya dikabari sama orang, abahmu sakit. Kenapa? Pesennya suami nggak boleh keluar rumah, mau nyambangi mau ngeliat nggak bisa. Nggak lama kemudian datang lagi orang ini, apa ini? Kelihatan abahmu ini sudah sakitnya nemen, sudah mau nggak ada, sudah mau meninggal ini. Sudah mau kesusu, sudah gregetnya. Tapi ingat lagi pesannya suami nggak boleh keluar. Sampai akhirnya datang lagi, abahmu meninggal. Oh, tambah sedih sudah. Mau ngelihat yang terakhir kalinya. Tapi ingat pesan suami. Nggak boleh keluar rumah. Ya wes, nggak jadi keluar rumah. Nah, kok subhanallah ketika kabar ini dapat apa dengar ke Rasulullah SAW ya, bagaimana taatnya istri sama suaminya dengan perintah jangan keluar rumah ini ya. Nah, zaman sekarang ya nggak seketat itu, bisa telepon, ya. Izin telepon bisa, ya, nggak mutlak seperti itu ya kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin telepon WA ya nggak ada ya kan. Nggak boleh keluar, nggak keluar sudah. Tapi gara-gara sebab itu Nabi dengar bagaimana sikap perempuan ini, apa kata Nabi dikasih bisyarah. Bilang ke perempuan itu ya,
Bahwa abahnya Allah masukkan surga, Allah ampuni dosanya sebab taatnya dia sama suaminya. Gara-gara dia taat sama suami ya, abahnya malah dimasukkan surga, diampuni dosanya. Bayangkan kalau nekat tetap keluar rumah. Zaman sekarang perempuan digitukan, mah rasa punya kebebasan. Apalagi kalau dia tadi ini dari perempuan yang berpendidikan umum kadangnya salah. Bahkan perempuan itu ya juga punya kebebasan, ya. Bisa nentukan juga lah ini di luar aturan Islam ya nggak bisa seperti itu. Yang boleh bisa jadi wajib kalau sudah diperintah sama suami. Ini beberapa hal-hal yang dilarang ya di dalam Islam masalah dengan jima. Dan juga beberapa nasihat para dari bidang kedokteran ya tadi sudah dibahas kan nggak boleh ketika dalam keadaan yang haram tadi efeknya juga bakal membahayakan tubuh dan kesehatan. Maka ayo hasyab al mutazawwij, usahakan ya, semangatlah wahai para pemuda yang sudah menikah untuk melaksanakan ini semua. Jauhi apa-apa yang sudah diharamkan sama Allah Ta'ala supaya ya pernikahanmu itu menjadi pernikahan yang sesuai dengan yang diatur sama Islam. Jangan nerjang sama batasan ini supaya pernikahannya nanti semakin diberkahi sama Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut fasal 9. Yang dari kemarin-kemarin juga enggak apa-apa. Kalau seandainya kan udah apa kan puasa sudah terus di sama suaminya terus udah tiba sama suaminya diajak batal apa? Batal nggak apa kan kemarin udah dibahas itu. Ya amirun ala nafsihnya kalau dia mau lanjutin kalau enggak untuk hadir walimah ya kan sama seperti ini juga seperti itu kalau puasa wajib nggak bisa. Nah kodok nggak bisa kalau kodok kan wajib, kalau kodok kan wajib bukan puasa sunnah. Nah kalaupun misalkan puasa kodok kan sebenarnya dari segi izin itu kan untuk puasa sunnah kan tadi ya. Cuman kalau yang qadha afdolnya tetap izin. Kenapa? Karena kan kita punya masa berapa lama? 11 bulan ya kan. Kecuali kalau sudah mepet mau Ramadan ya sudah, mau nggak mau ya suami harus ngizinkan, nggak boleh menghalangi istrinya untuk taat sama Allah Ta'ala kan begitu. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain, afdolnya tetap izin. Saya mau puasa qadha. Oh ya khair. Karena cuma informasi begitu tuh membantu banget gitu loh. Nggak bikin salah paham ya. Penting dikomunikasikan. Kalau puasa wajib, afdolnya izin, tapi kalaupun misalkan sudah mepet dia nggak izin ya sudah doruri sudahnya. Disuruh batalin itu nggak bisa. Urusannya sama Allah Ta'ala. Jika datang seorang laki-laki dia itu agamanya sudah bagus, pondokan, tapi di keluarganya itu ada KDRT. Kakaknya KDRT. Takutnya dia juga seperti itu. Apakah itu bukti mengumumkan juga? Dari segi kriteria, memenuhi kriteria kamu enggak? Yang sudah dibahas ya, bukan kriteria pribadi, oh saya mau yang ganteng, mau yang kaya, enggak. Yang sesuai syariat. Punya agama, akhlaknya bagus, apalagi kemarin. Hah? Apa aja? Nasab, hasab, terus apa lagi? Nah, apa? Ahluddin termasuk tadi ya, apa? Punya agama, akhlaknya bagus. Pokoknya kalau dari kriteria itu sudah mencukupi, oh sudah pas sudah ya. Tahapan selanjutnya apa? Istikharah. Istikharah. Dan kita nggak bisa memvonis dia punya kakak seperti itu, takutnya seperti ini. Sifat orang beda-beda. Satu rahim itu adik kakak itu beda-beda sifat wataknya. Kita nggak bisa memvonis seperti itu. Kalau misalkan istikharah sudah hasilnya bagus, bismillah sudah. Beda lagi kalau dianya terkenal bukan RT, sering tukaran misalkan ya, ugal-ugalan, berarti kan nggak punya akhlak bagus. Nggak bisa. Hatta orang tuanya pun kadangnya, misalnya dia keluarganya broken home. Saya takut sama laki ini nanti juga kita bakal broken home. Nggak bisa kita samain. Nasib orang nggak sama. Tapi itu selama kriteria yang sesuai syariat terpenuhi, ya agamanya bagus, akhlaknya bagus, istikharah juga bagus, bismillah. Nggak bisa kita samain sama keluarganya. Ya, banyak kok dari keluarga broken home. Terus si laki ini anak ini
punya agama, dapat istri yang soleha, sakinah mawaddah warahmah, hubungan keluarganya nggak sama dengan nasib orang tuanya. Misalnya wanita ini sebenarnya sudah selesai haid, tapi dia belum mandi bersih. Kayak gitu. Si ajak sama suaminya Nggak boleh tetapnya. Keharaman ini bukan sampai suci dari haid, tapi sampai dia mandi suci. Sampai dia mandi suci. Ada itu di fikih pembahasannya seperti itu. Kalaupun misal dia tetap melakukan seperti itu, bahayanya ya, ada yang mengatakan kalau melakukan dalam keadaan seperti itu sudah suci tapi belum mandi, itu bisa menyebabkan penyakit juzam sama baros. Siapa yang kena? Ada yang mengatakan yang kumpul suaminya atau istrinya, ada yang mengatakan anaknya nanti kalau ada anak penyakit seperti itu. Jadi pasti siapa yang kena penyakitnya, tapi kalau dari efeknya kena penyakit itu kemungkinan ya. Jadi haramnya sampai mandi. Hanya kalian menyimpan pertanyaan ya. Mungkin juga kita kan udah pernah pacaran sebenarnya. Kita sama laki-lakinya pacaran. Terus kita udah naklim, udah tahu kalau itu haram. Akhirnya udahlah sama-sama obat itu saja. Tapi kita lanjut dia itu menikah. Apakah keberkahan kita menikah itu berkurang? Keberkahan siapa? Keberkahan suami pasangan kita. Ya, yang tadi pacaran tuh nikah akhirnya. Iya. Heeh. Sebelum nikah udah tobat gitu sudah. Wallahu a'lam ya kalau gitu ya. Wallahu a'lam. Karena kita kan nggak tahu tobatnya seperti apa, kan kita nggak tahu ya. Kalau memang benar-benar tobat, insya Allah husnudzon sama Allah Ta'ala ya. Kan karena sebab nggak tahu juga tadi kan. Ketika udah tahu dia benar-benar tobat berhenti, nggak chattingan, nggak apa nggak kan. Insya Allah lah. Husnudzon sama Allah, insya Allah. Afallahu amma salaf ya, diampuni yang dulu. Apa kamu jadi juru bicaranya deh? Mm-mm. Susah. Apa adatnya apa contohnya? Mm-mm. Gimana adat Bugis? Kamu orang Bugis kan enggak kan? Oh Bugis, gimana adatnya? Hmm. Ya mau nggak mau kalau yang bertentangan dengan syariat kita harus hindari. Mungkin bisa komunikasi sama keluarga dulu. Ya. Misalkan yang perempuannya sudah punya tahu kan nggak bisa seperti itu ya. Lakinya punya adat yang sama misalkan ya dikomunikasi. Kita mau adat yang syariat, kita mau yang sesuai syariat, nggak mau adat dikomunikasi sama apa komunikasikan sama keluarga mereka setuju alhamdulillah. Kalau nggak setuju ya itu anak bilang kayak melawan arus ya. Tarkul ada wat memang seperti itu. Kita nentang ninggalkan adat itu dimusuhi memang resikonya seperti itu. Ya minta sama Allah ya, pengen seperti ini ya Allah, pengen yang cara seperti ini ya, mudahkan kita sambil bilang. Nggak mudah memang, apalagi kalau yang banyak banget adat yang menentang syariatnya. Untuk ngilangkan adat yang apa manten laki dikuade berdua sama perempuan itu aja susah kadang. Ketika sudah tamam, nggak istilah tamam ya, acara nggak istilah perempuan tok di gedung, tapi laki dipajang. Ini juga sudah nggak benar. Mantan lakinya sama perempuannya datang berdua. Saya dipikir-pikir itu adat Islam nggak sih? Pasti mengadopsi adat luar. Terus berusaha dan berdoa. Karena dari misalkan 5 adat yang harus kamu tinggalin misalkan ya, karena ini bertentangan dengan syariat semua. Berhasil 3 aja alhamdulillah ya. Berhasil 1 alhamdulillah, satu lagi satu-satu, selesai satu-satu, mintanya satu-satu. Saya pengennya gini, saya pengennya gini. Ini mau lanjut suami istri kayaknya nanggung mending besok. Gak pengen kawin, pengen KB. Heeh. Kita istri pengen KB. Bahasanya kita ya. Wah, sudah para ibu-ibu semua. Istri pengen KB, suami nggak bolehin. Alasannya apa? Istri pengen KB, alasannya apa?
Capek. Iya. Banyak. Kalau gitu-gitu ya komunikasi aja ya. Komunikasi sama suami harus dijaga. Ambil kesepakatan. Yang penting KB-nya bukan KB yang diharamkan, yang steril sampai motong nggak bakal punya anak lagi. Kalau cuma untuk ngatur waktu, insya Allah kalau dikomunikasikan bakal setuju kok suami. Supaya jadi anaknya ini atau segala macam bisa kok. Yang bahaya itu kalau istri pengennya cuma punya anak 2, suami pengennya punya anak banyak. Punya anak 10. Ya. Nggak bisa ya. Padahal dari segi subur istrinya. Enggak, saya segala macam ya. Kalau nggak dapat dari kamu, 8-nya nambah sama yang lain. Makanya mana dikomunikasikan gitu. Kan dia juga ikut andil dalam mendidik anak kan. Pastinya kalau dikomunikasikan, oh iya, ya nggak apa-apa kita atur deh. Sudah. Satu. Yes. Dia sudah bertahun-tahun sudah merasa dia sekarang seperti apa. Oh, telepon kayak temen. Sudah 8 tahunan. Tapi ketika dia dilamar sama beberapa laki-laki. Bukan laki-laki yang ya, kalau dia menerima suatu lamaran tapi perasaannya tuh masih cinta. Susah banget. Tapi nggak sampai pacaran, nggak sampai. Cuma dia suka. Tapi kalau mati ya, kalau meninggal mati syahid dia. Banyak yang lamar sama orang tuanya suruh segera. Nah, gimana? Ya, dia menerima sedangkan hatinya dia ke orang lain. Ya memang cinta tuh urusan hati ya. Tapi insya Allah kalau dia benar-benar serahkan sama Allah Ta'ala, yang bolak-balikan hati kan Allah. Serahkan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya pengen yang saya cintai ini seseorang yang baik menurutmu. Gak ada cinta di hati ini kecuali sama engkau ya Allah, sama Rasulullah dan orang-orang yang kau ridho untuk saya cintai. Ini yang saya cintai bukan mahram. Ini yang cintai orang yang bukan siapa-siapa saya. Tak sama Allah Ta'ala. Tapi kalaupun untuk dia nerima, nggak masalah sih. Dia nerima nggak masalah. Yang penting jangan sampai yang bahaya itu ya dia suaminya bayangin itu. Itu haram, dosa dianya. Atau bahkan misalkan kumpul sama suaminya bayangin yang dia cintai, itu yang haram. Tapi kalau untuk perasaan di hati, ya itu nggak bisa nggak bisa semudah itu hilangin, nggak bisa ya. Makanya minta bantuan Allah Ta'ala. Allah yang bolak-balikan hati kan. Ada orang sekarang suka, sekarang besoknya benci. Ada sekarang benci, besoknya cinta banget. Makanya minta bantuan Allah Ta'ala. Nerima bismillah aja, nggak apa-apa. Apalagi kalau sudah diistikharoi bagus, ya sudah. Wallahu a'lam. Besok kita masuk hak atau kewajiban. Fatihah. Yang nggak online, yang offline. Yang offline itu ya. Ada nggak ada? Wah, dihentikan sudah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا نجود منا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أندى الهبي وآله وصحبه عداد طاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائي محبة النسائي.